merasa kok di kantornya ini dia merasa banyak sekali yang tidak menyukainya begitu, Ustaz. Apa salahnya dia katanya? Karena eh, dia merasa orang di kantornya tidak menyukainya begitu, Ustaz. Bahkan suatu ketika ada kejadian dia dituduh yang tidak-tidak, sehingga dia kena caci orang lain begitu. Padahal niatannya itu saat katanya ingin membantu mereka. Ini tidak disebutkan kronologi seperti apa, tapi dia merasakan hal itu, Ustaz. Dia merasa dibully atau merasa tidak disukai. Baik. Dan bolehkah Ustaz ketika dia misalnya sholat dan dalam sujud begitu dia teringat orang-orang yang membulinya ini dan dia mendoakan kejelekan baginya, Ustaz? Mohon jawabannya. Baik. Pertama ya mungkin perlu sebelum misalnya berprasangka pada orang lain, mungkin perlu introspeksi dulu. Tahap awal adalah introspeksi diri dulu. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan orang-orang itu tidak senang kepada dia. Apakah dari segi sikap, dari segi ucapan, maka ini perlu ditahu dulu, ya, introspeksi dulu, tahu dulu. Kalau memang ternyata ada sikap-sikapnya yang mungkin kurang berkenan atau ada ucapan-ucapannya yang terkadang mungkin kurang baik, maka dia membenahi diri dan pada umumnya manusia itu ya senang dengan yang baik, ya, yang sopan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia pun sudah introspeksi diri dan selama ini tidak ada yang salah, ya, sebagaimana disebutkan tadi, dan ada baiknya juga dia membandingkan hal tersebut, menanyakan kepada rekannya yang lain yang mungkin bukan termasuk dengan mereka, apakah memang ada pada diri saya ini sesuatu yang menyebabkan orang kurang senang. Karena bisa jadi kalau kita melihat diri kita sendiri, mungkin kita tidak melihat ada sesuatu, tapi ketika kita konsultasi pada orang lain, oh ternyata ada hal-hal yang kita tidak sadari bahwasanya itu adalah sesuatu yang mungkin tidak disenangi oleh orang. Nah, kalau misalnya orang-orang pun juga mengatakan sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, hanya mereka-mereka itu saja yang mungkin hasad, iri, ya. Dan seseorang, sebagaimana kaidah dikatakan bahwasanya seseorang itu semakin bertambah karunia dan nikmat Allah kepadanya, maka akan semakin bertambah juga orang-orang yang iri padanya. Ini sudah menjadi sunatullah, dan artinya dia sudah menjadi hal yang faktanya seperti itu. Nah, maka dia meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang yang melakukan keburukan. Isti'adzah pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk bersabar. Ya, berusaha untuk bersabar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya alladzi yasbiru alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, dan seterusnya, bahwasanya orang yang interaksi dengan orang banyak kemudian dia berusaha untuk menahan diri, bersabar terhadap sikap-sikap yang mungkin kurang baik dari mereka, itu lebih baik daripada orang yang pergi menyendiri lalu tidak bersabar terhadap kelakuan-kelakuan manusia. Maka ini tahap berikutnya, berusaha untuk bersabar, yang menahan diri dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari keburukan mereka, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kekuatan. Kalau misalnya mungkin sudah melampaui batas, maka dia boleh untuk mengambil haknya dan membela diri. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Jika kalian ingin membalas, maka silahkan boleh membalas, tapi balaslah yang setimpal, artinya tidak melampaui batas, membalas setimpal. Ya, maka kalau kita membalas dengan setimpal, ini masih dibolehkan, Nah, kalau dikatakan tadi mendoakan keburukan bagi mereka, kalau memang dia sudah terzolimi, boleh dia mendoakan, ya, kepada orang-orang yang telah menzoliminya. Tapi mungkin ada yang lebih baik, mendoakan agar supaya mereka mendapatkan hidayah, mendoakan agar supaya mereka bisa digerakkan hatinya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin zalim kepadanya. Ya, karena ya sama-sama doa,
Ya, maka mendoakan agar supaya dia menjadi baik mungkin itu lebih baik daripada mendoakan mereka mendapatkan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin beberapa tahapan-tahapan yang bisa menjadi solusi dalam menyikapi perbuatan-perbuatan tersebut. Wallahu taala alam.